warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada DKM dan DKM Masjid yang lain atas berjalan DKM Masjid yang dilakukan Allah ini. Begitu juga jamaah yang hadir, insyaallah saya yang belajar pada malam hari ini. Terima kasih khusus saya sampaikan kepada saudara saya Ali Sigit. Terima kasih nyampe kembali. Alhamdulillah. Mari kita bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuh waktu dulu ya mikir apa ya yang bisa membuat diri Allah berubah. Sebagian orang ada yang alergi dengan perubahan sifatnya dunia. Ya mungkin karena udah nyampe makomnya, lalu kemudian fokus urusan. Saya ini masih butuh dunia, masih butuh utang saya lunas. Saya perlu ngeramein rumah, ngasih anak. Saya pengen punya toilet, nggak punya toilet. Rumah saya nggak ada toiletnya. Jadi biasanya perlu dunia gitu. Ya, saya pengen punya mobil. Kalau saudara-saudara udah nyampe makomnya, mungkin bisa dengar keinginan saya. Karena masih dunia, tapi ya saya hidup di dunia gitu. Saya cuma mikir jangan sampai saya salah datang. Nggak datang kemana saya yang lebih pas kecuali datang ke pemilik dunia. Dan saya berhusnuzon sama Allah bahwa ketika dunia yang manapun yang saya inginkan, bentuk apapun yang saya inginkan, ketika saya sertakan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sementara yang lain kalian bisnis duit, bisnis mota, bisnis kredit, saya bismillah. Ya saya nggak mungkin datang ke orang juga. Ya tentu orang itu nggak punya masalah. Jadi orang itu punya masalah. Terus kalau memang dia punya seberapa kekuatan dia untuk bisa menangkap hidup saya, pada kiriman. Dan itu saya mikir dari dulu nih, dari sebelum ngerti apa-apa itu sekarang pun tetap nggak ngerti apa-apa. Tapi saya sudah menjatuhkan pilihan saya dan pilihan Allah. Sederhana. Saya suatu saat sebelum nikah dapat informasi, perlu 30 juta, lo siapin aja tuh bobok. Saya berangkat ke bobok. Nah, yang kasih tahu ini bukan Jibril, yang kasih tahu bukan Nabi Muhammad SAW, yang kasih tahu teman yang sepantar, yang saya belum tahu omongannya benar apa kagak, yang saya juga nggak ngerti dia itu bohong apa kagak, sepantar. Tapi kalau yang kasih tahu saya ke masjid aja. Kalau engkau masuk masjid punya permintaan, engkau bakal pulang bawa apa yang kau minta. Nah itu yang kasih tahu Rasul. Ya serahkan masalah derajat-derajatnya kepada para guru. Saya oleh ini sudah kuping benar dengan hadis itu.
Berdebat berangkat aja. Oh berangkat aja. Bismillahirrahmanirrahim bener juga. Saya berangkat kok Bogor. Cuma dikasih tahu gitu dulu kabur sono di Bogor. Ya Allah 14 jam. Dulu ada kendaraan 14 jam. Jakarta Bogor, Bogor Jakarta 14 jam. Hasilnya nol. Begitu saya datang ke Abud di Bogor, dengan izin Allah saya melihat pemandangan yang saya datangi. Itu Satpol PP lebih banyak di rumah. Bermasalah. Jadi saya datang kepada yang bermasalah dan saya rindu 7 jam. Terus mikir lagi, aduh gue balik lagi di 7 jam, 14 jam. Berapa masjid saya lewati, berapa rumah Allah saya lewatin, yang udah pasti ada di situ pertolongan, saya lewatin. Jadi mulai jatuh cinta, alhamdulillah. Pintu masuk saya memang pintu masuk masalah, pintu masuk saya memang pintu masuk hajat. Lalu saya berbagi sama orang-orang yang memang punya masalah, dan saya berbagi sama orang yang punya hajat. Tadi saya bilang ada orang-orang yang memang makomnya udah gak punya masalah dan gak punya hajat. Tapi saya bilang, ini kalau orang yang punya masalah kayak saya tidak dipimpin datang kepada yang maha menyelesaikan masalah, dia bisa nyasar seperti saya nyasar. Saya tawarin yang pengen rumah, itu pengen rumah, saya anterin ke Allah. Dia kita ke Allah. Sebab orang ini kalau ente anterin dia bakal nyari siapa yang bisa bikin dia punya rumah. Mulkam tidak kredit tidak. Maka saya kasih tahu ada duha, ada tahajud, nih, ada sedekah, nih, ada doa, nih. Lu mau masuk pintu yang mana? Masuk hari ini ada yang masjid. Terus siapa lagi itu yang paling hebat? Kalau kita kenal sama Wakapolsek, ngapain kita kenal sama Kanitnya? Ngapain kita datang ke Kanitnya? Itu kita kenal Wakapolsek. Kalau kita kenal Kapolsek, ngapain juga ke Wakap? Langsung ke Kapolsek. Kalau kita udah kenal Kapolres, kita lewatin Kapolsek. Kalau udah kita kenal Kapolda, kita skip ini namanya Kapolres. Kalau kita kenal Kapolri, nggak main Kapolda. Kalau saya udah kenal Pangdam, ngapain gua makan terakhir? Untuk urusan minta tolong ya. Nah, udah ada satu nama, Allah Jalla Jalaluhu, wa ta'ala Allahul Malikul Haq. Kemana? Enggak ada cerita yang lain. Saya jadi ke rumah saya. Tahun ini sholat zaman-zaman dulu itu tahun 99. Supaya bisa ngomong sholat, kita pakai apa? Pakai dus. Ngomong bener. Kita pakai dus, anak kita nggak rata di gunung ini. Saya merasa sholat malamnya sama Allah. Terus kira-kira Allah berbisik sama saya. So, aku tunggu di masjid ya. Nah masa kita nggak ngikut? Sholat malam nih, kan sholat malam tuh Allah datang ke rumah kita tuh. Kalau kita sholat malam kan Allah datang ke rumah kita. Bohong deh bos, ente nih presiden nih ngomong ke ente. Saya mau datang ke rumah ente, nggak mungkin tinggal siap-siap, nggak mungkin pak. Emang juga yang mentakan kita nih, bahasa Betawi yang mentakan, apa tuh bahasa kami? Yang membuat kita nggak bisa menghargai Allah. Emang karena kita nggak kenal sih. Kita nggak tahu dan tidak cari tahu juga.
Saya alhamdulillah gitu. Karena memang hidup mentok tuh. Memang alhamdulillah barokah tuh hidup di masalah. Kalau presiden yang datang, orang kaya yang datang, kita tungguin. Giliran Allah yang datang, aku turun ke langit dunia. Semua malaikat bergemuruh. Allah mengabarkan kepada Rasulnya, andai seluruh makhluk di bumi mendengar gemuruh tasbihnya seluruh penjaga langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ada yang hidup. Kenapa? Mereka takut Allah turun ke langit dunia, nggak ada yang nyambung. Saudara mengalami kampung saudara kedatangan gubernur, kampung saudara kedatangan menteri, kampung saudara kedatangan presiden. Siapa yang paling repot? Camatnya, wali kota, bupati, repot. Wah, dia pastikan kalau nanti pimpinan datang, clear. Kayak gitu mulai. Tapi yang didatengin nggak kenal. Yang didatengin nggak kenal. Suatu saat Nabi Musa berdiri sama 400.000 Bani Israel yang lepas dari Firaun. Di depannya laut. Coba ya, gimana saya kamu datang? Gimana saya kamu datang ke Allah? Masalah saya apaan dibanding Firaun? Firaun hampir dibela. Ini kamu Musa datang mau dibela. Masalah saya juga gak ada bandingan dengan Nabi Musa. Nabi Musa berdiri. Kamu semua Bani Israel 400-600.000 orang itu bukan jumlah sederhana. Nyelamatin Yusuf Mansur dibanding 400.000 sampai 600.000, apa judulnya? Satu orang nih. Tinggal masalahnya yang ini mau datang ke Allah. Seperti ucapan juga Nabi Ibrahim, Inni dhahibun ila Rabbi. Aku mau pergi ke Allah, saya hadir. Nanti Allah akan menunjukkan jalan buatku. Ketika apa? Ketika dia pengen punya. Pengen punya apa Nabi Ibrahim? Kemana dia menuju? Belum ada iklan di mana bisa dikenal. Belum ada informasi di mana bisa berekam. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim? Saya mau ke Allah. Saya mau pergi ke Allah. Nah hari ini Pak, ke Allah itu ya, kalau kita lagi di jalan ke masjid, ya udah pasti ada mati di masjid. Tempat lain juga banyak. Di mana ada janda yang kelaparan, dia tua, sedangkan dia punya anak, nah di situ tuh ada Allah. Kita datangin ke situ. Siapa lagi ada anak yatim yang putus sekolah, nah kita datang ke situ. Itu namanya dhahibun ila Rabbi. Allah yang datang kepada saya adalah Allah yang kemudian diseru oleh Nabi Allah Musa. Bani Israel udah pada gelisah. Ya Musa, depan itu laut. Udah kita jalan aja. Pokoknya udah ke situ. Musa, Tuhanmu murka. Kasih jalanan begini modelnya. Ujung ini laut. Musa bilang, nggak tahu saya juga. Ngerti apa kita? Pokoknya jalan kemari. Benar menbapak. Digambarkan dalam Al-Quran Al-Karim. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika kemudian dua kelompok besar sudah saling menyerang, Fir'aun dengan the best artinya pada saat itu sudah melihat Nabi Allah Musa dengan Bani Israel, dan Bani Israel sama Nabi Allah Musa sudah melihat Fir'aun dengan tentaranya. Dua kelompok besar itu saling melihat. Falamma tara al-jam'ani, lalu berkatalah ashabu Musa, berkatalah kemudian
kemudian ya kaumnya Nabi Musa, celaka Musa, kita bakal ketangkep, udah gak bisa lari. Celaka Musa, buntu. Celaka Musa, mentok. Celaka Musa, kita bakal ketangkep. Celaka Musa, kita bakal habis. Celaka Musa, sia-sia kita jalan. Tapi saat itu Musa berdiri di hadapan kaum. Berdiri juga di samping bangsa, di samping kaum. Olah kalla, nggak bakal. Nggak bakalan gimana Musa lihat depan laut. Kita juga nggak ada perahu. Belakang Fir'aun dengan tentara sudah semakin dekat. Lihat debu udah berdebar. Kalla, kata Nabi Musa, nggak bakalan. Inna ma'iya Rabbi, sesungguhnya Allah dari dulu dalam kita. Saya hadir, dia juga ada bersama kita hari ini, dan dia akan memberikan kita jalan. Lalu kemudian turunlah perintah dari Allah agar Musa kumpulkan tongkatnya, kemudian terbelahlah lautan itu. Lah, saya kenal sedikit, mikir saya serombongan gede begitu aja bisa. Lah kalau saya datang, kira-kira bisa kan? Pertanyaannya salah, pertanyaannya lu datang nggak? Pertanyaannya itu bukan kalau saya datang Allah nolongin nggak? Salah pertanyaannya. Pertanyaan lu mau datang nggak? Bismillah udah. Apalagi ada informasi bahwa yang saya mau datangin ini justru datang. Allah yanzil, Allah turun ila samai dunia, ke langit dunia, bahkan turun terus sampai kepada dia tertidur. Di pasang badan, dicecek, pasang badan. Dalam keadaan miskin dan susah, waktu itu saya upain orang bonceng kalau bisa bangun. 5.000 kalau saya bisa bangun. Kalau saya nanti jalan ke masjid, saya tambahin lagi goceng 10.000. Orang itu jadi gak keliling lagi kemana-mana, ngetem di rumah saya, cuma buat ngomongin sholat malam, kemudian ngasih saya pergi. Sampai hari ini orang itu masih bersama saya. Lah, saya sholat malam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Walillahilhamd. Mudah-mudahan ini walaya warsuma tertiban lentasi biar tidak ikutin aja kalau yang ini dirasa ada minum. Saya ngerasa ya Allah di kamar. Terus kalau subuh tadi ayat ini baca oleh anak kita masuk Allah karena masuknya kayak Allah berbisik sama saya. So ke masjid, foto di masjid, langsung kita kayak gitu. Kita gitu dari masjid semua Pak. Doain saya Pak, biar bisa dapat kelezatan seperti orang tua, bisa istiqomah. Saya memang orangnya begitu, nggak pakai bahasa-bahasa itu. Umpama kata bapak nyari rezeki gitu ya, terus Allah di depan masjid nih, di depan rumah dia. Nama malaikat-malaikatnya gitu. Terus lewatnya kita yang nyari duit, lewat, betul-betul lewat. Allah nanya nih sama malaikat, kalian kenal si fulan? Enggak ya Allah, itu si fulan hambamu. Kamu tahu apa yang dia cari? Tidak tahu ya Allah. Yang dia cari rezeki. Dikejar lagi dia mau ini. Apakah dia tahu rezeki itu punya? Apakah dia mengerti apa yang memberikan rezeki itu? Aku yang menahannya dan memberinya, menyedikitkan dan membanyakkannya, memunculkan dan menghilangkannya. Malaikat jawab, pokoknya nggak ada jawaban, kau saja ya Allah yang kasih tahu begitu kira-kira. Wahai para malaikat, untuk orang nggak kenal sama aku, kalau kenal dia mampir.
Kalau kenal dia mampir dari subuh nggak ada. Tadi kenal lagi, jadi kenal gitu. Nggak ada. Ente jadi abang, ada jadi abang dilewatin sama adiknya marah sih. Bapak jadi bapak, anak kawin aja. Bapak dilengkain, mau datang ke pernikahan dia, ada jamin kalau datang. Itu hierarkinya cuma satu langkah doang. Ibarat kata bintang mati cuma 2 mati di atas. Dilewatin ngambek bos. Bagaimana lagi Allah yang bagian duit bisa kita lewatin? Nah saya mikirnya begitu. Mikir saya mikir itu, mikir hidup, belajar hidup. Kok bisa ya? Panggilan yang jauh kita kemudian datangin panggilan yang dekat tidak. Tadi saya pamit sama Allah, pengen ngaji sedikit ya. Takdir Allah ya. Kalimat keluarnya cuma numpang. Yalah, dan juga pamit sama Allah. Minta sama Allah ya Roh, dan bisa tepat waktu. Allah benar-benar tank tepat waktu. Ajan tuh ini ini jamuan Allah. Jamuan Allah. Saya tuh yang gara-gara punya pelajaran hidup kayak gitu, dipanggil siapa aja saya punya gara ininya itu. Ini udah kecilan gitu. Duduk di samping ayat doa biasa aja gitu, gimana gitu udah mau. Ukurannya apa lagi? Diundang sama Presiden Jokowi biasa aja, tadi kita bakal nangkap di situ lah. Namanya paham ya? Sini kan. Terus ketika Allah membagi-bagikan lagi rezekinya di waktu doa, Allah nggak lihat muka saya, waduh, nggak kebagian saya, nggak bisa. Oke gitu suruh dikit, udah dilarang doa. Entar nggak dikenalin sama Allah. Itu aja pikiran itu yang membuat kita bisa selalu istiqomah membenahi diri Allah. Mau masuk dunia, ya nggak apa-apa deh, kok mengenal Allah lewat dunia biarin. Apa emang itu makom saya masih di situ kan? Nanti mau dapat dunia kali duit, makan, kali gitu. Doa kali dong, dan orang nyampe. Aneh sih masih di dunia, masih perlu kendaraan Allah. Kiri. Tadi pada mau numpang rental mobil, nih mau numpang Allah aja. Kalau saya mau jalan nih, gimana ongkosnya? Nanya mau. Kalau mau nanti kalian nawarin aneh-aneh ngomong dunia Allah, lu cari Tuhan yang lain dari dia. Aneh banget. Nggak ada, cuma dia. Ya datang ke dia lah yang lebih pas. Kita kalau lapar kita cari makanan, betul kan? Kita kalau haus kita cari minuman, betul tidak? Kenapa? Karena begitu kenal kita sama makanan, minuman, terus dikit makanan kita pikir kita. Kita sakit kita datang kemana? Padahal kita datang ke yang belum. Sorry dokter. Buktinya apa? Dia nanya sakit apa itu? Emang benar tahu lu gak usah nanya dong. Nah bayanglah, buka kanji 3 resep 75. Alhamdulillah. Kita punya mobil, motor, rusak, datang kemana? Ke bengkel sampai situ juga. Dia nanya sama kita, katanya yang rusak. Kita ngasih tahu dulu tuh dia. Nah begini. Kenapa? Karena kata dokter badan lu yang punya. Dia yang tahu rasanya, dia kasih tahu gua tuh. Kata bengkel, kata mekanik, yang mobil itu yang punya, yang rasain apa ini kejadian, gimana cerita. Nah kalau kita datang ke Allah pernah dia punya, dia udah tahu. Kita ngomong itu ada, kita ngomong itu akhlak, kita ngomong itu ibadah, kita kasih tahu Allah. Apa tuh hebatnya pikiran kita itu.
Hebatnya kita kenal tukang tambal ban. Begitu ban kita kempes, kita mikirin dia. Main tukang tambal ban, ngabahannya. Begitu pekerjaan dengan dia. Tapi kenapa sama Allah kita tahu di akhir tidak menjadi prioritas utama? Ya, sholat duha, saya bayangin Allah lagi bagi-bagi rizkinya, Allah lagi bagi-bagi rizki. Lah saya kagak ada di barisan. Oh celaka kita ini. Kalau dulu di depan kita set ngepot dikit depan, suruh dikit jeter naik udah. Dan sampai Allah nyariin ini sudah ada nih, tapi orangnya kagak ada. Persis kayak dokter diumumin orangnya nggak ada di situ. 1, 2, 3, umumin lagi, tarik lagi nomor yang lain. Saya nggak mau gitu. Gitu aja mikir. Ayo saya pikirin yang kira-kira pelajaran hidup. Belum Quran, belum hadis, zaman-zaman dulu pelajaran hidup aja. Apalagi kalau saudara-saudara semua masih majlis ilmu, ada Qurannya, ada hadisnya. Allah, mahasiswa lewat dari depan masjid. Allah mau pada belum malaikat. Itu jangan hadis ini pelajaran hidup. Ini mah aneh aja kemarin begini. Nah kalau salah yang tinggalin, kalau dirasa benar, ya mudah-mudahan aja tinggal. Mahasiswa lewat. Jangan sampai kemudian Allah nanya nih malaikatnya, kenal sama orang. Engkau lebih kenal ya Allah. Dialog ini dialog fantasi saya, dialog imajinasi saya, tapi dialog inilah yang membuat saya insya Allah selamat. Kita kalau lewat azan maghrib kita kayak lihat Allah di pinggir tuh. Oh begitu so, lewat nih. Bener nih, nggak mampir nih. Emang siapa yang ngelamatin? Yaudah nih. Coba romantis tauhid itu. Bayangin gitu. Bayangin ente datang nih azan bisa jam 12. Ente datang 12 kurang 5 tuh. Begitu Allah dengan para malaikat yang bersayap itu dapat sawat. Yang Allah lihat punggung kita. Allah nanya, siapa itu? Waduh. Pertanyaan bukan dia mana, tapi siapa ini? Mereka jawab lagi, engkau yang kenal ya Rob, dia hamba-Mu. Kamu tahu dia masalahnya apa? Nggak tahu ya Rob, engkau yang kenal ya Rob, engkau yang tahu ya Rob. Semua masalah manusia ada di genggaman-Mu. Baik, masalah dia A, B, C, dan D, kamu kerja buat dia. Oh, kita belum bangun, udah diurus urusan. Tapi kita lebih reto duduk di depan pintu orang lain. Enggak ada mahasiswa lewat. Siapa dia? Oh yang tahu ya, dia mahasiswa. Kamu tahu nyari apa kalau dia mahasiswa? Nggak tahu ya, nyari ilmu. Kamu tahu ilmu punya siapa? Yang ini tahu punya engkau ya, karena dari dulu malaikat udah tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Punya ya Allah, ilmu punya Allah Taala. Tapi dia nggak tahu memakai punya. Malaikat jawab, dia kali orang lewat aja. Agak pamit, agak mampir. Temennya gubernur, ente datang nih ke kota dia, temennya wali kota, ente datang ke kota dia. Dia tahu nih ente datang dari orang lain, itu aja udah di WhatsApp. Tadi Pak kita, itu wali kota cuma dia buat kamu, gubernur cuma HR, wali aja juga lapor. Kalau tahu dari orang perlu dijangkrik, itu kagak enak hati. Kita pamit dari Jakarta, di sini wali kota pemerintah, di sini gubernur kita mau masuk. Kita kenal sama Dandim, kita kabarin Dandim, kita kenal sama Kapolres, kita kabarin Kapolres. Itu kira-kira. Kalau kita teman dekat, dia dilewatin, mana sih?
Kamu lagi udah siapin makan, mau makan mana? Kami kayak harus apa? Bismillah mau makan kan? Lapar gitu. Ketika kita jamuan, sahabat kita bilang enggak, apa yang jadinya? Dan ini jamuan Allah, nuzulan min ghafurir rahim, jamuan Allah. Tapi Anda tidak mau masuk. Allah bilang, emang nggak ada apa-apa di masjid ini. Kamu lihat, kamu ngerasa aku nggak bisa bantu, jadi nggak bisa masuk, nggak mau masuk. Oh begitu, aku tutup sekalian, mati. Itu aja saya pikirin. Baca-baca lagi hadis, setiap kita ngangkat satu kaki, derajat kita naik. Saya mikir, gampang amat ya Allah buat naik derajat. Gampang amat buat berubah itu, cuma ngangkat lindor ke masjid berubah. Tapi demi Allah emang benar. Kita sering ngomong, Masya Allah, berubah itu naik. Tadi mangkatnya OB naik jadi owner. Susah Pak. Kalau jalur manusia banyak tuh, tapi jalur Allah disingkat. Setan aja nih pasir terasa panjang, tapi aslinya singkat. Dinaikin jipok, cap naik terus. Bahkan naiknya nggak berhenti naiknya. Kita udah di depan surga aja, dinaikin terus. Sampai derajatnya terus mentok terus. Apa kalau dia hafiz Quran? Kalau dia hafiz Quran dia tinggal derajat naik terus. Indah akhiri ayatin takrauha, kata Allah, sampai ayat terakhir yang kamu baca itulah makomnya. Bukan cuma di dunia dinaikin terus. Ada orang pangkatnya hina, pengen jadi mulia, apa urusannya sama masjid? Apa urusannya majalah kayak masjid? Begini bos urusannya. Urusannya adalah terserah Allah, dia mau naikin, dia mau nurunin, terserah dia. Nah, dia udah janji kalau kita datang ke masjid, dia naikin. Ini janji, bukan janji seorang menteri. Ini janjinya Allah yang janji akan nerbitin matahari dan nenggelamin, dan gak pernah dia bisa. Gak pernah. Dialah Allah yang melihat Nabi Yusuf kecil dimasukkan ke dalam sumur. Apakah Allah tidak bisa membantu? Bisa. Tapi Allah meminta Yusuf kecil bersabar, sabar. Dan janjinya kemudian datang. Yakub disuruh sabar dan janjinya datang. Ayat ke-100 dari surat Nabi Yusuf itu baru kemudian Allah jelmakan Nabi Yusuf itu menjadi raja. Nah, yang mengangkat, menyelamatkan itu nih yang lagi kita datangin di masjid. Nyerahin nasib. Situ yang punya utang, Allah yang bayar. Siapa di dunia ini? Siapa? Teman baik itu juga bakal ngomong. Lalu yang berbuat nih, utang jawab. Tapi hebatnya Allah, kesalahan kita pada Allah. Kata Allah, oke. Bangun aja, umil Thailand. Bangun aja, ambil bayar semuanya. Agama Allah. Padahal boleh kasih tahu, Ji, ada orang Riau bisa bantu lu ngasih modal 2 miliar, bohong Ji. Lu nggak ada gadein cincin bini lu buat berangkat ke Riau, bohong. Terus kita, benar. Kalau manusia lari aja, kita lari sampai Riau. Orang yang gagarannya, bandel lah, sampai suami berutang mantu, kayak bulan gak ketemu sama Allah dipanggil ayah sana. Kenapa kita gak datang? Gak percaya. Kampung gak kena. Ini yang masih pada muda-muda, mau beasiswa S1, S2, S3, gagal di skop 1. Kemana? Kan tadi sudah bilang, kalau ente udah kenal sama Allah, nggak perlu presiden, nggak perlu ambasador, nggak perlu kedutaan, nggak perlu rektor, bukan Allah yang pilihin. Allah yang pilihin. Orang lain dia yang nge-apply, ini kampus memanggil sini. Oh,
Jangan sampai saya nggak pernah ngomong. Dalam pelajaran hidup, orang miskin datang ke orang kaya. Pak, bisa nggak minjemin duit buat saya? Berapa? 100.000. Ya udah, nanti saya datang ke rumah kamu, saya bawa duitnya dan saya mau kasih duit 1 juta. Yang benar Pak, benar. Jam berapa Pak? Jam 4. Saya tunggu ya Pak. Ya, jam 4 orang kaya datang ke rumah orang yang minta tadi itu. Yang nyambut anak kecil. Assalamualaikum. Salam. Keluar. Ini jam 4. Kalau emang dia Arab datangnya, yang nongol ente dong. Jangan anak ente dong yang nongol. Yang nongol anak nih. Salam. Bapak ada masuk Pak. Duduk. Panggil nih, Pak, ada tamu. Siapa? Pakai nak. Ada orang dia tuh. Dengar. Orang miskin dapur pendek. Orang kaya kali dapurnya gede. Ruang tamunya bisa 3 mobil itu lewat. Kalau orang miskin dapurnya pendek, kedengeran. Lah kok pakai nanya siapa? Memang ada janji yang lain kah? Di jam 4 ini itu yang Allah tanya. Kalau janji yang lain, siapa dia hingga mengalahkan janjiku denganku? Mati juga. Kamu janjian sama siapa? Sampai kamu janjian sama aku nih gak datang. Kamu janjian sama siapa? Aku kan tahu. Emang ada yang lebih tinggi dari aku atau ada yang lebih hebat dari aku atau ada yang lebih kau tunggu dan kau harapkan? Ada. Kalau ada aku habisin dua-duanya kau tahu. Wah diskusi bos. Cuman saya ceramain aja, nggak ngasih dia. Diskusi bos, aku patahkan saya. Diskusi betul. Siapa yang datang? Jadi orang kaya beda ini. Kita memang punya janji yang lain di jam 4 ini. Ente nggak tahu soal itu. Kita mau utang. Udah ditentukan jadwalnya, tempo ditentukan. Jamnya udah clear, ada tulisannya. Apalagi orang zaman sekarang bisa dinyalain alarmnya di handphone masing-masing. Bisa disetel 5 menit sebelumnya, 10 menit sebelumnya. Kita bisa kalau kemudian janjian sama orang, kita ini nggak kerja kemudian interview hari Senin, Masya Allah. Itu kita telepon ketika orang ngomongin kita, itu pesan pembantu segala macam ngomongin kita, ngingetin kita pasang di kulkas, kita pasang di buku agenda supaya janji yang satu ini nggak meleset. Oh kata Allah, jadi kamu tuh nggak nganggep deh. Kalau begitu aku juga nggak menganggap. Nah, kalau di dunia sini, bukannya di dunia sini juga nggak masalah sih, tapi ya sosok lah. Tapi kalau di akhirat, orang kamu melihat kita gimana ceritanya? Wa kadzalika al-yawma tunsa, begitu kata Allah. Sebagaimana kamu melupakan aku, maka hari ini wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Hari ini pun aku nggak mau nengok apa? Aku nggak pernah ditanya. Sholat Jumat seminggu sekali, enggak, kamu tidak datang kepada kamu tidur. Kamu tidak kasih hati kamu. Mana mungkin aku memberi hatiku kepada kamu? Bisa kita ngomong sama orang yang perlu. Kita begini, jadi Pak, ini butuh duit. Ya, terserah. Ya, oke, ngasihnya. Langsung dia ngomong,
Ente ngomong sama siapa? Yang ngomong itu ajudannya Pak. Aku kempeleng kamu. Kamu ngomong sama jenderal ini. Oh kasih makan kamu lah. Tapi di depan kotor bisa begitu. Nyuap aja. Ngejar nyamuk aja. Kentut berubut. Coba kalau depan orang yang paling kaya sedangkan kita lagi butuh modal sama dia terus ada keinginan kentut ditahan. Betul tidak? Kalaupun keluar kita cicil, lama jadi nggak berasa. Dia ngomong, kok depan Allah bisa tuh dia? Sebagian ada yang pakai tahu. Allah sudah memberikan pakaian terbaik untuk kita. Kalian ini kalau ada jam tangan khusus kepet pakai strap, ngapain kamu masjid bawa pakai perhiasan itu? Khusus zinatakum inda kulli masjid. Kali begitu kita punya wangi khusus, nggak kita pakai kondangan, itu cuma pakai ini buat ketemu Allah. Kali begitu. Kali itu dari ke spesial. Allah nggak begitu mengaji betul ngaji dengan mikir. Allah nyuruh fakhlana alaik dari awal Allah bilang Nabi Musa tinggalkan segala. Itu peraturan. Nggak ngerti peraturan. Enggak. Mobil kosong aja lewat asal dia ada plat namanya tuh anggota begini. Lewat kosong mobil doang itu begini. Kenapa resiko kalau ternyata bener ada di dalam. Begitu ada di dalam nggak begini lewat tuh. Mau nggak gini? Si orang miskin bilang sama siapa yang datang? Belum tentang. Tanya dulu. Pak, apa siapa? Tadi bapak kamu datang ke rumah saya, minjem duit 500. Nih, saya berbawa 1 juta, nggak perlu dikurangi, 1 juta. Stop. Baik Pak. Pak, itu yang datang. Katanya bapak tadi ngomong dia. Oh iya benar. Lega nih si orang kaya. Oh lagi lupa. Cuman perusahaannya nggak cocok. Bilangin nih, bapak lagi tanggung. Mulainya jadi orang kaya. Terus dengar tuh kalimat kedua. Yang tadi siapa? Yang kedua nih setelah tahu. Bilangin dia, tunggu, lagi nanggung. Ini yang satu ini Pak, maha kaya. Teman-teman kaya, maha kaya. Bisa. Sedangkan dia juga maha mendengar. Bisa. Sedangkan dia juga maha tahu. Harusnya sih nggak bisa. Udah tahu 15 menit lagi mau ada, lu masuk kok. Salah. Udah tahu 10 menit lagi mau azan, lu nyalain mobil. Mau kemana? Allah nganu, mau kemana? Perlu sedekah. Jangan lupa itu. Kalau kamu nggak bisa sholat di masjidku yang ini, aku tunggu di masjid yang lain. Aku mau lewatin. 14 juga. Oh tungguin lagi, 14 juga. Tungguin lagi. Kata Allah sudah. Kita tunggu matinya. Kalau kita nggak dapat hidupnya, kita tunggu matinya. Mau beda. Doain ini buat saya. Ini buat saya. Menurut saya seistiqomah buat saya semua. Amin. Ya. Hebatnya tadi si orang kaya ini sabar. Dan hebatnya Allah Maha Sabar. Ini keberuntungan umat manusia. Allah Maha Sabar. Kalau gua mau tinggal, tinggal. Ngapain?
Ngapain kita jadi nungguin dia? Mungkin dia mau bawa duit tuh. Kenapa jadi nungguin dia yang butuh? Ada juga dia dong yang nyambut kita. Oh emang Masya Allah beneran datang. Harusnya begitu. Ini sepi semuanya. Dia tunggu lagi jadi sahabat orang kaya setengah jam. Ini kalau apa gitu? 1 jam aja nih jam 12 jam 1 belum datang. Hebat ya, kita bisa begitu. Hebat. Kayak apa tuh kesaktian kita tuh. Sakti itu kan pada bawa cabut kayak jadi set mati lampu langsung jam bisa kita bisa pegang begini bisa nengok Allah isi tangan kita yang begini Allah isi coba angkat semua angkat mau balik lagi. Coba semua dari kata, Ada yang berani, mau balik lagi. Kalau mau udah kesel ini, alhamdulillah Allah itu sabur. Allah itu sabur. Kalau Allah tidak memakaikan asmaul husna itu pada kita, dan dia laisa kamitslihi syai'un, gak bakalan dia sama orang, gak bakalan. Cuma kan ini seorang kaya dia iya Pak, kasih tahu lagi Bapak. Baik Pak, belum Pak, kasihan loh Pak, panggil Bapak. Orang miskin ini bilang kasih tahu ke orang kaya kalau masih bantuan yang sabar. Kira-kira Pak, nggak ada angin, nggak ada apa. Jenderal Gatot, Panglima TNI tertinggi saat ini, lewat nih orangnya kesana. Nggak tahu tuh, nggak ada angin, nggak ada apa. Tiba-tiba dia main turun. Ini pangkatnya jauh Pak. Tapi judulnya masih manusia. Tapi ngaku-ngaku di bawah kita menghukum juga dengan bahaya. Kita nggak memungkiri tongkatnya jenderal, biar bagaimana beda bos bintang nggak kerja. Kehormatan membuat orang yang setempat didatengin panglima bos. Itu yang duduk di depan penyambutan langsung berdiri, jaga Pak. Iya, panglima ini. Benar nih, Pak Gatot ngomong. Betul deh, saya panglima. Ini tongkatnya. Ada bapak kamu dan terakhir ada bapak kamu. Siap izinkan. Ada. Kasih tahu saya dapat. Ngepret Pak, malaikat begini, dia jalan dulu, siapa yang sholat sunnah wudhu, siapa yang sholat sunnah tahiyatul masjid, siapa yang ada, siapa yang begini, siapa yang begitu, dan semua barisan itu diistimewakan. Untung menjadi dan musik kenapa? Panglima Pak Gatot. Iya, coba kopi dulu. Dia dan ramen bos, Gatot di CCTV. Kalau puasa udah jadi 203, nggak mulai ada modal. Maaf ya, kira gitu. Panglima, iya benar. Oh iya, suruh tunggu, udah nggak pantas. Walaupun dia segera gitu, nggak pantas. Yang cakap tuh dia suruh lagi semua dalam dia kan panglima bilang, tapi panglima senang karena kita segera. Paling kita dorong, ngapain nggak standby? Gitu. Tapi dia teman daripada yang satu ini.
ajudan yang jaga di depan bingung, mau nyampe apa? Ya, siap. Assalamualaikum Pak Panglima. Maaf ya, kata komandan suruh tunggu. Panglima itu di sini setengah jam, 1 jam itu enter, itu aneh, itu kita bukan sama Panglima, tapi yang memegang umum semua Panglima di seluruh negara. Bisa, bisa. Ya, kalau bisa sih Pak. Satu jam berlalu. Siap. Bapak muncul. Izinkan. Bapak sini dulu dah. Untuk datangan. Jadi datangan itu ada. Nggak ada. Sudah dikasih tahu. Saya Panglima. Jatuh. Sudah dah. Masih malam. Jangan. Yang ambil. Tolong saya. Depan itu panggil berkurang itu. Sini. Kasih tahu maka kau kalau dipanggil masalah. Kalau dia buru-buru, dia kemari. Jadi foto barisan depan langsung awak kencang. Nah, sobat kencang. Ada bukan komandan. Sama kayak saudara saya. Begitu saya cerita kondisi di sini. Ada yang judulnya wasiat terakhir Rasul. Saya masuk nih ke saat itu jam 10. Saya bilang sama Saiman, 11.50 gue selesai. 11.55 gue di lobby terus stand. Paham? Siap-siap. Paham. Masuk. 11.50 keren. Sesuai dengan planning. 11.55 di lobby. Sariman nggak ada. Nggak ada. Mukanya nggak ada. Mobilnya nggak ada. Panitia pada bingung. Saat kita karpot berjalan semua bersibuk. Pak, mereka tuh sibuk nyari duit. Mangkitnya nggak tahu dicariin. Anak dua orang. Mana? Ya Ustaz. Kita kemana nih? 11.55. Sekarang udah 11.57. Di mana itu? Lagi makan Ustaz. 2 jam, Ma. 2 jam. Lagi itu bisa makan berdua, Ma. Coba ke sini. Kamu puasa. Kalau puasa buru-buru, maaf. Naik taksi. Sopir bohong mungkin. Gue disuruh naik taksi sih. Masya Allah. Pelajaran hidup. Ini ada ketua apa ini? Pertemuan. Gak ada cerita masalah gubernur. Gak ada cerita. Tapi tiba-tiba ketua partai ngomongin. So, Roma ya. Yang ngobrol khusus. Waduh. Sementara kandidat lain gak ada yang disuruh rumah. Kita disuruh rumah. Siapa? Perasaan itu bergembira. Ketua partai kursinya tinggi. Kita dapat perumahan diterima di ruangan khusus di waktu yang khusus. Sudah pada artinya karena Allah menerima setiap individu itu